Selamat malam. Berikut adalah rangkuman dari materi pembelajaran 9 mengenai depresiasi. Nama saya Hendra Cahyadi, NIM 202001300034. Depresiasi itu adalah penurunan nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak, sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan dalam satu perusahaan. Depresiasi adalah biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Jadi intinya depresiasi itu bisa dikatakan menyisihkan uang secara bertahap untuk dapat lagi membeli barang yang nantinya terdepresiasi pada saat tertentu. Dalam depresiasi ada ketentuan sebagai berikut. 1. Harus digunakan dalam usaha atau dipertahankan untuk menghasilkan pendapatan. 2. Harus mempunyai umur manfaat tertentu dan harus lebih lama daripada setahun. 3. Merupakan sesuatu yang sampai habis. 4. Bukan inventaris persediaan atau stok penjualan atau properti investasi properti yang dapat dikelompokkan menjadi 1. Nyata atau tangible, dapat dilihat, terdiri dari properti personal seperti mesin-mesin kendaraan, peralatan, furnitur, dan item-item sejenis seperti tanah dan segala sesuatu mesin kendaraan, furniture yang dikeluarkan dari atau tumbuh atau berdiri di atas tanah tersebut. Kedua, properti tidak nyata. Properti tidak nyata itu seperti hak cipta, paten, atau franchise. Hal yang harus dipahami dalam perhitungan depresiasi, yang pertama adalah basis atau basis harga. Basis harga adalah biaya awal untuk mendapatkan aset. Harga dibeli ditambah pajak, termasuk biaya transportasi dan biaya lainnya sampai aset tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya. Basis harga yang disesuaikan. Basis harga yang disesuaikan adalah harga awal disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan yang diperkenankan besar biaya perbaikan aset dengan umur manfaat lebih dari setahun meningkatkan basis harga awal dan kecelakaan atau kecurian menurunkan harga awalnya. Nilai buku atau harga buku adalah nilai properti sesuai dengan laporan akuntansi yang mewakili jumlah modal yang masih diinvestasikan pada aset tersebut, sama dengan harga awal, termasuk segala penyesuaian dikurangi dengan pengurangan karena depresiasi. Nilai buku suatu aset pada akhir tahun ke-K bisa dirumuskan dengan nilai buku sama dengan harga yang disesuaikan dikurangi dengan jumlah depresiasi dari tahun pertama sampai dengan tahun yang ditinjau. Harga pasar atau market price adalah nilai yang dibayar oleh seorang pembeli kepada penjual aset di mana masing-masing mendapat keuntungan dan bertindak tanpa paksaan. Periode perolehan kembali atau recovery period adalah jumlah tahun di mana basis suatu aset diperoleh kembali melalui proses akuntansi disebut juga umur manfaat atau kelas properti atau umur kelas. Tingkat perolehan kembali adalah persentase untuk setiap tahun periode kembali yang digunakan untuk menghitung pengurangan karena depresiasi tahunan. Berikutnya nilai sisa adalah perkiraan nilai aset pada akhir umur manfaat yang merupakan harga jual suatu aset jika tidak lagi digunakan untuk proses produksi oleh pemiliknya. Umur manfaat adalah perkiraan periode pada waktu pemakaian aset atau properti dalam kegiatan produktif atau untuk menghasilkan pendapatan. Jadi istilah-istilah di atas itu harus kita ketahui untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perhitungan depresiasi. Secara umum ada beberapa hal untuk perhitungan depresiasi. Yang pertama adalah metode klasik. Metode klasik dibagi beberapa macam, yaitu metode garis lurus, metode declining balance, dan metode sum of the years digit. Kemudian ada sistem perolehan biaya dipercepat dimodifikasi
atau Modified Accelerated Cost Recovery System yang disebut MACRS. Metode garis lurus ini adalah metode yang sering digunakan karena sangat simpel dalam perhitungan depresiasi. Selain metode garis lurus, itu ada metode declining balance, disebut juga metode presentasi konstan atau formula Matheson. Metode declining balance juga formula dengan asumsi bahwa biaya depresi tahunan adalah suatu persentase yang tetap dari nilai buku awal tahun. Rasio depresiasi dapat dilambangkan dengan huruf R, di mana R antara 0 sama dengan 1, di mana R sama dengan 2/N jika digunakan 200% dikalikan dengan dB, atau R 1/2 N jika digunakan 150% per dB. Pada metode sum of the year digit yang digunakan pada metode ini adalah sisa umur manfaat dari aset faktor depresiasi, adalah sisa umur aset dibagi dengan jumlah total digit. Kemudian ada metode declining balance dengan peralihan ke garis lurus. Karena metode declining balance tidak bisa mencapai dari buku 0, maka dilakukan peralihan ke metode garis lurus untuk mencapai nilai sisa 0 atau harga lain yang diinginkan. Apa yang terjadi pada tahun di mana jumlah depresiasi dengan metode garis lurus lebih besar daripada metode declining balance? Ada satu lagi metode, yaitu metode unit produksi, di mana metode produksi ini digunakan untuk pertimbangan karena berkurangnya nilai aset terjadi karena terlalu fungsi pemakaiannya. Kalau asetnya bekerja lebih banyak, maka lebih cepat depresiasinya, dan kalau dia bekerja sedikit, maka sedikitlah depresiasinya. Demikian rangkuman dari materi pembelajaran 9 mengenai depresiasi. Terima kasih, selamat malam.